Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Siapa hari yang tidak masuk? Baru siapa lagi? Dio. Cuma berdua? Ya. Cuma berdua? Ya. Kita tes konsentrasi dulu ya. Speaking dulu kita. Semuanya berdiri. Besokkan lagu yang buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan tadi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Sudah bisa semuanya? Bisa kita mulai? Harus tepuk tangan ya semuanya. Harus kompak. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil terhihi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Dua kali lebih cepat. Bisa? 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. 3 kali lebih cepat. Baik. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Sambil tertawa, haha. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. 1. Nih, itu ada pertanyaan. Misal ada sapi sama mobil. Dua-duanya sama-sama bisa bergerak kan? Apakah keduanya disebut dengan makhluk hidup? Tidak. Kenapa? Mobil bukan makhluk hidup. Kenapa? Mobil mesin. Kalau sapi? Bedanya mobil sama sapi? Sapi bisa bergerak. Bedanya apa? Rambut. Kepala. Oke. Jadi ini kita masuk ke materi tentang karakteristik dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, adapun tujuan mempelajari tentang klasifikasi dan karakteristik makhluk hidup, yaitu yang pertama, kedua dapat menjelaskan perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Lalu yang kedua dapat memahami alasan mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Dan yang terakhir dapat menyebutkan urutan taksonomi. Makhluk hidup atau benda mati. Makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup apa aja? Bernapas,
Nama ininya apa? Bernapas dengan terakhir. Dengan terakhir. Tomata. Kalau manusia bernapas dengan paru-paru. Lalu memerlukan makanan. Manusia, tumbuhan, hewan memerlukan makanan tidak? Perlu. Bergerak tidak mereka? Bergerak. Nah, jadi semua hewan, tumbuhan, dan juga manusia itu termasuk ke dalam makhluk hidup karena mempunyai ciri-ciri tersebut. Kalau kuku mati karena tidak bernafas, karena tidak memiliki ciri-ciri yang ada di makhluk hidup. Nah, mengapa makhluk hidup harus dikelompokkan? Yaitu yang pertama untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keberagaman makhluk hidup, lalu membantu dalam mempelajari hubungan antara berbagai jenis makhluk hidup, dan yang terakhir menghindari kesalahpahaman dalam mengelompokkan. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Kalau susunan tingkatan kelompok makhluk hidup berdasarkan kesamaan gennya disebut takson. Lepas dari taksonomi yaitu semua lalu tingkat atau sistem pengelompokan makhluk hidup. Apa yang membedakan urutan taksonomi hewan dan juga tumbuhan? Divisi dan ilmunya. Nah, ini adalah contoh dari klasifikasi urutan taksonomi dimulai dari filum, kingdom, filum, kelas, ordo,
kucing. Kingdom dari kucing adalah Animalia. Filmnya Chordata. Kelasnya ordernya familinya genus, spesiesnya dari satu. Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau dikasih tugas sudah mengerti? Sudah kan? Sudah. Kita bagi kelompok jadi 5 kelompok. Ada berapa semuanya ini? 30? 32 nggak masuk kan? Berarti ada 6 kelompok. Terus yang ini sampai ke belakang satu kelompok, yang ini sampai sini satu kelompok, ini 3, 4, 6. Sudah ingat semua? Bukan. Katanya di kegiatan satu ada gambar-gambar ada gambar batu, robot, kelinci, burung, motor, ikan, sama sedikit. Nah itu dikelompokkan, yang makhluk hidup yang mana, yang benda mati yang mana. Nah, berarti yang tugas pertama. Lalu yang tugas kedua ada tabel kan, yang termasuk ke dalam karakteristik makhluk hidup itu dicentang, checklist. Dah, ngerti? Baru ada pertanyaan, esainya. Ini dijawab di sini aja, nggak usah di buku. Dah. Baru yang ketiga ada urutan taksonomi. Itu nanti dijawab. Di sini ada dijawab, oke? Sudah? Janganlah. Jangan kok ya, jangan kerja sendiri. Bantu kawannya. Raja Wali siap pertama, kelompok yang cantik luar. Yang siap ketiga. Yang keempat. Raja hutan. Yang kelima terakhir. Apa nama kelompoknya? Panter putih. Nah, kepada yang selesai pertama harus maju ke depan. Dan kelompoknya gambar di bawah ini yang sesuai dengan cara menarik gambar ke dalam. Lihat gambarnya, makhluk hidup. Mohon betul itu? Betul. Jadi
benda tak hidup, robot, dan motor. Satu lagi? Tidak. Batu. Batu yang disebut tadi? Betul itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A membacakan Apa yang dimaksud dengan harus hidup? Harus hidup adalah apa saya menakut dewa dan Tuhan dan manusia. Apa saja yang dapat hidupnya dan jangan tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak dan tidak bisa beremosi. Yang pertama tidak kita lihat ya apakah benar atau tidak. Saya mau bertanya, apa hal baru yang kalian dapat pada hari ini? Satu hari nggak akan apa hal baru yang kalian dapat pada hari ini? Ciri-ciri makhluk hidup apa aja? Bergerak, melaksanakan terhadap pasangan, melakukan pengeluaran dan bisa, lagi.
Lalu menurut kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan, menarik. Lalu, baik. Cukup, cek. Nah, baiklah, kalau sudah paham semuanya, kita tutuplah pelajaran Islam pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.